Ya, selamat berjumpa kembali dengan gua. Setelah sebelumnya gua bahas tutorial tentang navigasi untuk home login. Nah, sekarang gua mau bahas bagaimana pas kita navigasi. Bisa lihat di layar gua di sebelah kanan ini untuk emulator ya. Jadi pas kita sudah login, terus misalnya aplikasi gua port close, terus gua buka lagi, harusnya itu langsung masuk ke home screen-nya ya atau dashboard-nya. Cuman di sini masih ngulang dari splash screen terus ke login. Oke, gimana caranya supaya pas sudah login kita langsung ke dashboard atau home screen walaupun aplikasinya di port close? Pertama, untuk handle logika seperti itu kita butuh yang namanya storage. Nah, yang dipakai di sini adalah storage-nya dari native platformnya. Misalnya di Android SQLite, terus di iOS apa gitu. Nah, di sini kita pakai async storage, salah satu saat aplikasi dibuka nih, saat aplikasi pertama kali dibuka, misalnya splash screen ada pengecekan token dari storage-nya si aplikasi ini. Kalau dia ada tokennya, maka langsung dinavigasikan ke home screen. Kalau belum, benar ke sini ke login screen. Oke, mari kita lihat dulu untuk toolsnya itu. Kita buka React Native Dev. Kita cari namanya async storage. Oh, ini udah ada. Oke. Nah, di sini ternyata async storage-nya itu deprecated, sudah tidak menyatu lagi di framework React Native, jadi terpisah. Jadi kita harus install library atau package terpisah. Kita klik ini aja. Oh ya, di sini yang gue pakai React Native-nya versi 6.3 ya. Langsung kita baca ke bawah ke README-nya, langsung klik documentation-nya. Nah, di sini karena dia pakaian, gue juga pakaian, tinggal copy paste aja. Misal gue copy. Kalau kalian pakai npm, tinggal ganti aja yarn add dengan npm install. Oke, terus kita paste di terminal ya. Tunggu sampai selesai. Oke, udah. Nah, karena package ini sifatnya berhubungan dengan native ya, maka ini nggak perlu dijalanin ya, karena di React Native versi 6.3 ke atas itu udah otomatis, dan tadi mengulang karena berhubungan dengan native, maka kita harus running ulang aplikasinya. Untuk cara running ulangnya, gua anggap di sini kalian udah bisa. Kalau yang pakai terminal, tinggal jalanin kalau nggak salah React Native Start Android. Ada di package JSON-nya. Oh, React Native Run Android. Nah, aplikasinya udah kebuka lagi ya. Oh ya, sebagai catatan, karena di sini gua pakai Android, tinggal running ulang. Untuk yang iOS, kalian butuh jalanin satu perintah tambahan di terminal. Perintahnya ini. Jadi ini akan install package native-nya menggunakan CocoaPod kalau iOS. Dah, kita lanjut aja. Cara penggunaannya di sini untuk async storage ini tinggal import, terus ada store data. Nah, yang kita pakai di sini ada store data. Oke, kita langsung aja. Di sini gua copy importnya.
Terus buka page ini ya. Kita akan store data token itu di halaman login. Buka file login screen. Nah, ini kan gue di sini melakukan dispatch ke Redux untuk isi tokennya. Nah, selain itu di sini juga harusnya gue simpen tokennya ke storage si native aplikasinya. Nah, di sini kita panggil library-nya. Terus abis itu di sini tinggal gue kopas saja. Karena dia pakainya async await, nah kita kopas aja. Gue kopas taruh di sini. Nah, ini gua simpan di variabel misalnya token ya. Terus ini juga gue ganti jadi token. Nah, ini kalau ada error bisa kalian misalnya tampilkan alert ada error misalnya. Kalau itu dari sini ya. Misalnya alertnya seperti ini. Kalau udah kita simpan. Terus di file splash screen. Nah, di sini gua tambahkan logic kalau dia ada tokennya, di sini gua anggap dia sudah login. Nah, pertama yang kita butuhkan adalah kita import kembali paket async storage-nya. Nah, ini kita hapus, kita ganti dengan ini ya, read datanya. Nah, errornya ini kita samakan aja seperti yang di login. Sebentar, kayaknya penulisan alertnya bukan begitu. Penulisan alertnya seperti ini. Kita ganti ya. Warning. Ini ganti. Nah, di sini jangan lupa tambahkan async karena di sini ada await-nya. Terus tadi ini namanya storage key. Oke, ini key token aja lah ya. Saya namain apa? Gua namain key token. Terus ini juga gua ganti jadi key token. Ini gue ganti jadi token. Nah, di sini ada logiknya kalau tokennya itu tidak kosong, yang perlu gue lakuin adalah ini. Ini tidak butuh, jadi gue hapus saja. Gue ganti. Nah, kira-kira gini ya. Sekarang kita coba dulu ya untuk memastikan. Di sini kita aktifkan mode debug-nya. Untuk di Android itu tinggal kalau di Android kurang tahu sih. Kalau di Mac itu tinggal komen M. Nah, ini udah muncul, terus klik menu debug. Terus buka di sini Chrome-nya.
Nah, ini konsolnya ya, diaktifkan untuk debugging. Kalau kalian masih bingung, tinggal cari tahu sendiri aja shortcut di Windows atau Linux apa. Kalau di Mac itu tinggal Command M aja. Oh ya, ini belum disimpan. Terus coba kita run ulang ya. Oke, ini biarin aja warning ini. Nah, di sini tokennya 0 ya. Karena apa namanya? Gua belum jalanin apa-apa ya tadi di untuk store tokennya itu adanya di sini di login ya, login screen. Oh ya, ini codingannya harusnya ini ke login screen. Jadi di sini harusnya gue tambahin else dispatch itu apa dispatch yang tadi yang pertama app init. Aduh. Oke, simpan. Oke, jadi di async storage itu tidak boleh ada async. Kita ganti di sini, ganti bikin satu apa namanya function init paste aja codingan yang tadi di sini. Terus di sini gua panggil init add. Simpan. Nah, udah. Kita coba running ulang buat memastikan. Ini ya. Udah berhasil jalan, terus di sini tokennya juga 0. Nah, sekarang kita pastikan saat login itu dia akan store token. Kita pastikan kalau tokennya itu sudah terisi. Oke, udah ya. Nah, sekarang gua jalankan login. Udah. Nah, ini udah posisinya udah di home ya, di home screen. Terus gue coba for close aplikasi. Dan sekarang gue coba buka lagi aplikasinya. Nah, ini ada tokennya, dummy token. Ini ada masalah seperti di reducernya. Kita lihat. Nah, masalahnya adalah di sini. Kita tambahkan di sini is loading jadi false. Kita simpan. Nah, udah berhasil ya. Jadi buat memastikan gue ulang aja. Gue coba tutup. Terus gue coba buka lagi. Oke, udah ya. Nah, sekarang bagaimana saat logout itu dia tidak kembali ke home screen. Nah, untuk logout ini kita tambahkan juga logika saat button logout ini diklik itu storage yang tadi itu dari async storage kita hapus. Pertama kita buka dulu home screen. Di home screen ini kan seperti ini ya. Kita tambahkan package-nya. Terus kita ganti ini jadi async. Nah, kita tambahkan
try catch kayak tadi. Biar cepat, di sini gua kopas aja kali ya. Fungsi delete kita cari tahu. Fungsi delete-nya adalah mana ya? Nah, ini fungsi delete-nya. Kita gini aja deh. Copy. Ini ganti jadi ini hapus. Dah, kita simpan. Sekarang kita coba ya jalanin logoutnya. Gua klik logoutnya. Nah, udah ke login. Sekarang gue coba port close. Gue buka lagi aplikasinya. Nah, udah kan? Sekarang dia posisinya di login. Nggak kayak tadi, langsung ke off screen. Oke, mungkin segini aja tutorial untuk store tokennya ya. Jadi di flow login ini, nanti kan pas hit API kita harus dapetin token nih. Pas hit API login kita akan dapatkan token. Terus jangan lupa tokennya itu kita store di async storage untuk handle fungsi kayak tadi. Jadi pas aplikasinya di port close atau dia handphonenya dimatikan, esoknya dia buka lagi, dan pas buka aplikasi, si aplikasi akan ngecek tokennya itu masih ada apa enggak. Kalau tokennya masih ada, langsung dilarikan aja ke home screen. Kira-kira untuk logikanya seperti itu. Pengembangannya lagi, misalnya mau selain pakai async storage itu ada lagi library lain, misalnya ada ini ya, beberapa Realm DB. Nah, ini bisa dipakai di React Native atau juga Watermelon DB. Ini. Atau juga kalau pakai Redux, bisa juga pakai ini. Redux Persis. Tinggal baca aja dokumentasinya. Terserah kalian, suka-suka kalian mau pakai yang mana. Intinya sama aja untuk store beberapa apa ya namanya, data ke native aplikasi agar tidak hilang. Misalnya seperti yang tadi, token atau alamat, misalnya pengen kalian store di storage-nya aplikasi tanpa harus request network lagi, itu bisa pakai contohnya tadi async storage. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi lain waktu. Thank you. Bye.